Saya ada tertarik ini juga Pak, dengar kabar strategi Bapak selalu memimpin doa di setiap batas dan sebagainya untuk ya termasuk untuk pencegahan COVID masuk ini, kayak ada taruh tumpang tangan di setiap, betulkah seperti itu Pak? Oh iya, itu kan setelah bicara COVID itu, hanya Tuhan Yesus saja yang bisa tolong kita. Uang tidak bisa. Bagi-bagi makan juga. Luar biasa Bupati Paniai. Luar biasa. Dia mengandalkan Tuhan. Bagaimana dia mencintai Tuhan, dia hidup dengan kebenaran. Bahkan dia bersaksi dalam semua hal, dia terus berdoa, mendoakan, dan tanah di mana dia memimpin, dia selalu doakan, dia meminyaki dengan minyak urapan. Ini hal-hal yang luar biasa, dan saya berdoa agar supaya muncul pemerintah-pemerintah yang pemberani seperti ini. Dan saya yakin ketika dia berani mengungkapkan ini, berarti dia benar-benar hidup dalam Tuhan. Nah, saudara, bahkan dia mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menyelesaikan corona ini. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelesaikan. Saya ada tertarik ini juga Pak, dengar kabar strategi Bapak selalu memimpin doa di setiap batas dan sebagainya untuk ya termasuk untuk pencegahan COVID masuk ini, kayak ada taruh tumpang tangan di setiap, betulkah seperti itu Pak? Oh iya, itu kan setelah bicara COVID itu, hanya Tuhan Yesus saja yang bisa tolong kita. Uang tidak bisa. Bagi-bagi makan juga tidak bisa. Orang Papua tanpa uang juga bisa masih hidup kok. Tanpa kasih beras juga dia masih bisa hidup. Jadi satu-satunya supaya kita bisa diselamatkan itu hanya dengan doa. Saya mengambil keputusan untuk saya buat doa profetik. Saya sendiri. Jadi kadang-kadang kan orang undang pastor, pendeta datang berdoa. Itu kan orang lain. Iman dia dengan iman kita kan tidak sama. Saya dipilih oleh masyarakat, dipercayakan 5 tahun ini, orang kedua setelah Tuhan di Tanah Paniai. Jadi dengan otoritas itu saya pakai, jadi saya datang berdoa di Keniapa, saya taruh minyak urapan. Selagi saya masih bupati, tidak boleh corona masuk di Paniai. Saya datang, Pak, ini aneh Pak, jadi saya datang jam 10 malam, itu di perbatasan Obano dengan Paniai dengan Monemani, Dogyai. Saya datang malam itu tabur minyak urapan. Saya datang berdoa di atas Tanah Paniai itu jam 12 malam, 1 pagi. Satu saja. Saya tidak mampu, hanya Tuhan saja yang tolong kami. Karena masyarakat saya tidak bisa kita kompromi. Dia anggap corona itu biasa-biasa saja. Jadi hari ini kita hijau, bukan saya, bukan tim Satgas, bukan uang, hanya Tuhan Yesus saja yang tolong orang Paniai. Luar biasa Bupati Paniai. Luar biasa. Dia mengandalkan Tuhan. Bagaimana dia mencintai Tuhan, dia hidup dengan kebenaran. Bahkan dia bersaksi dalam semua hal, dia terus berdoa, mendoakan, dan tanah di mana dia memimpin, dia selalu doakan, dia meminyaki dengan minyak urapan. Ini hal-hal yang luar biasa, dan saya berdoa agar supaya muncul pemerintah-pemerintah yang pemberani seperti ini. Dan saya yakin ketika dia berani mengungkapkan ini, berarti dia benar-benar hidup dalam Tuhan. Nah, saudara, bahkan dia mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menyelesaikan corona ini. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelesaikan. Oleh sebab itu, saya yakin kalau muncul pemerintahan-pemerintahan yang lain seperti ini, maka corona selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, Yeremia 29 ayat 11, rancangan Allah bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera membawa kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Nah, saudara, pemerintah seperti ini yang ditunggu oleh umat Tuhan, oleh rakyat Indonesia. Dan memang benar, Amsal 29 ayat 12, Amsal 29 ayat 12 berkata, kalau pemerintahannya memperhatikan yang fasik, maka pegawai dan rakyatnya juga akan fasik. Nah, kalau pemerintahan ini memperhatikan kebenaran, pegawai dan rakyatnya juga akan hidup kebenaran. Nah, kalau pemerintahannya benar-benar tangguh, kuat, mengandalkan Tuhan, maka rakyat dan umatnya juga akan sama seperti pemimpinnya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bupati Paniai. Haleluya.